yang paling penting adalah niat kita dan kita lakukan gitu. Seringkali kan kita tuh berhenti di ide, lalu alasan kita kesibukan sehingga tidak terwujud. Kalau ditolak gimana, Bu? Kalau ditolak gimana sih, Bu Flu? Apa kegiatan bersama yang rutin Anda lakukan sama keluarga? Mungkin jalan-jalan, liburan, makan malam. Bisa jadi. Apakah mesbah keluarga masih dilakukan? Itu dia. Udah sibuk tak? Sibuk. Kadang-kadang kalau nggak sibuk sih, cuman matanya udah capek. Iya. Ya capek wong nonton HP terus. Pekerjaannya HP terus ya akhirnya matanya juga lelah ya. Tapi hari ini kita bicara tentang mesbah keluarga, Sobat Rida. Topiknya adalah saya ini kepengen membangun mesbah keluarga. Iya. Tapi dimulai dari mana? Karena mungkin masih ada jeda gitu ya, ada jarak antara suami istri, anak sama orang tua. Akhirnya susah untuk berdiskusi tentang mesbah keluarga. Maka dari itu kita bicara sama, ini saya boleh bilang kalau saya nih ya, pakarnya keluarga. Iya, siapa itu, Jo? Kita akan bicara bersama Ibu Pendeta Florida Wirastanto dari GKI Ngagel Surabaya. Kita mau sapa dulu. Selamat pagi. Shalom Ibu Flo. Shalom Bu Flo, halo. Halo, shalom Sobat Bahtera Yuda, Terima kasih. Jo dan Nathan. Yes, betul ya. Jo dan Nathan. Terima kasih Ibu Flo sudah join di hari ini. Gimana kabarnya Ibu Flo? Baik? Sehat, puji Tuhan, baik banget. Terima kasih ya. Kalian juga ya, sehat-sehat. Puji Tuhan. Selamat tahun baru juga ya, mumpung masih awal tahun juga nih Bu Flo. Ya kan? Jadi selamat tahun baru. Kalau Natal kita udah di IG saling ucapin gitu ya. Iya betul. Selamat tahun baru mumpung masih awal tahun. Nah, banyak nih Bu Flo. Kalau awal tahun resolusinya adalah saya kepengen keluarga saya lebih harmonis. Lalu di breakdown kan, maksudnya caranya adalah pergi bareng, makan bareng, mesbah keluarga bareng. Ini dia. Kalau misalnya kondisinya seperti ini Bu Flo, saya sudah pernah menggelar mesbah keluarga, tapi satu dan lain hal akhirnya kita punya waktu yang cukup panjang untuk vakum, nggak lagi mesbah keluarga, tapi saya kepengen memulai lagi. Tapi masalahnya yang tadi saya sebutkan tadi, ada jeda, ada jarak, mungkin anak sekarang udah besar, udah makin sulit diajak ngobrol, istri juga sibuk sendiri atau suami sedang sibuk sendiri. Dari mana sih Bu kita mulainya? Atau memungkinkankah dimulainya kembali mesbah keluarga? Ya, kalau bicara mesbah keluarga, mesbah ini sebenarnya kan dalam tradisi perjanjian lama itu kan tempat korban persembahan. Kalau kita ingat cerita Nuh gitu ya, dia membangun mesbah lalu memberikan korban persembahan di situ sebagai tanda rasa hormat, syukur kepada Tuhan. Nah, mesbah keluarga kita ambil, kita mengadaptasi itu sebagai bentuk penyembahan kita. Jadi kita bentuk rasa hormat, rasa syukur kepada Tuhan untuk hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan kan kalau dalam tradisi Israel itu kan ada aturannya bahwa orang tua itu harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, membicarakan apabila duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, dan seterusnya di Ulangan 6 ayat 6. Tentang mengasihi Tuhan, diajar berulang-ulang. Nah, mesbah keluarga sebenarnya kita sedang mengajak keluarga kita untuk mengasihi Tuhan. Memang di dalam perjanjian lama itu kan karena tradisinya sangat patriarki begitu, inisiatif itu yang selalu ditekankan itu adalah pria, bapak yang membangun mesbah keluarga itu. Tetapi kan kita harus juga realistis, sekarang ini tidak semua keluarga punya ayah gitu ya. Tidak semua anak itu punya figur papa di rumahnya. Entah misalnya sudah nggak ada gitu, atau mungkin ada perpisahan, sehingga mesbah keluarga itu bisa dimulai dari siapapun bisa berinisiatif. Kalau di rumah itu lengkap, ada suami, istri, anak, suami bisa memulai untuk berinisiatif, istri pun bisa memulai, anak pun bisa loh mengajak orang tuanya, Pak, Mah, ayo kita kayaknya udah harus buat mesbah keluarga. Siapapun itu harus diapresiasi, nggak harus saling tunggu menunggu. Nah, bagaimana mulainya? Kalau misalnya ini sudah jeda lama dan kemudian kita merasa kondisi keluarga semakin kesini semakin berubah dengan kesibukan masing-masing. Anak sekolah aja sibuknya tuh luar biasa ya, ngalah-ngalahin orang yang udah kerja juga gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah niat kita dan kita lakukan gitu. Seringkali kan kita tuh berhenti di ide, lalu
alasan kita kesibukan sehingga tidak terwujud. Ya kalau mau melakukan, bicara, sepakat, waktu bersama mana yang paling bisa kita lakukan, lakukanlah gitu. Jadi sudah lama nggak dilakukan, entah kita mau baru, jika ada ide untuk itu, ya ide itu dan wujudkan. Menunda, alasan itu akan semakin banyak dan semakin tak terwujud. Setuju. Jadi kalau sudah beride, apalagi di awal tahun ini Sobat Reida, coba deh kita refleksikan ya. Tahun-tahun yang sebelumnya kan hanya sebatas ide dan akhirnya nggak selesai. Tapi tahun ini cobalah kita untuk ikhlas melaksanakan gitu ya. Ya udah deh, yang penting kan saya pengen mesbah gitu kan. Ya udahlah, saya bicara sama orang tua atau saya bicara sama anak. Apapun hasilnya ya Bu Flo ya. Kalau misalnya ditolak atau apa, ya udahlah ya kan bisa sendirian juga gitu kan ya. Kalau ditolak gimana Bu? Kalau ditolak gimana sih Bu Flo? Penasaran juga di saya. Iya. Itu seringkali yang menjadi ketakutan orang untuk memulai itu karena ditolak. Kalau ditolak ya kita harus belajar punya hati yang luas, tidak merasa not hard feeling ya, nggak usah kamu sakit hati karena penolakan itu. Ya mulailah dari dirimu sendiri, setia membangun mesbahmu secara pribadi dengan Tuhan. Saya selalu percaya sesuatu yang baik pasti akan berbuah baik dan menular pada orang di dalam rumah. Amin. Ya, jadi inisiatif itu tinggal tunggu actionnya saja Sobat Reida. Kalaupun kita sudah menawarkan sesuatu yang baik sama keluarga kita dan masih belum ada pintu yang terbuka gitu ya, masih mikirin yang lain, kamu nggak tahu ya, papa lagi abis gini mau zoom nih jam 10 malam nih ya, sampainya jam 12 malam. Atau misalnya mama gitu ya, lagi mau siapin buat besok mama atau apa lagi ada gitu kelas ya. masak nih. Waduh, jangan ganggu ya. Malam banget kelas masaknya ya. Biasanya kelas masak tuh siang Pak. Kalau malam bukan kelas masak Pak. Jadi inisiatifnya harus dilakukan dan kalau memang sudah ditawari tapi masih belum ada niatan untuk join gitu ya, ya sudahlah sendiri aja. Tapi kalau misalnya pintu yang tertutup itu dari pikiran kita sendiri gimana Bu Flo? Wah, saya mau ngajak sih, tapi kok saya merasa saya ini masih hidup dalam dosa gitu ya. Saya ini belum suci-suci amat. Aduh. Tunggu istri atau anak saya dulu deh yang ngajak deh. Aduh. Soalnya mereka lebih rohani nih dari saya kayaknya. Tunggu-tungguan jadinya ya. Gimana tuh Bu? Ya, nah itu pertanyaan menarik. Satu hal yang harus terus kita itu tanamkan dalam hati kita itu ya, saya itu bukan yang saya pikirkan. Pikiran kita seringkali menuduh kita soalnya. Jangan identikan diri kita dengan pikiran kita, karena pikiran kita itu selalu membawa kita tuh untuk menuduh diri kita sendiri. Mari kita ingat tentang siapa kita dalam pikiran Tuhan. Kalau kita mengidentikan diri kita dengan pikiran kita, itulah yang seringkali menciptakan gambar buruk tentang kita. Dan kalau kita sudah terus membangun gambar buruk diri kita, karena pikiran kita, percayalah itu menghambat relasimu dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, mau kayak apapun masa lalu kita, jangan mengidentikan dirimu dengan pikiranmu sendiri. Karena Tuhan tidak berpikir demikian. Kita kan tahu Tuhan itu pengasih, Tuhan pengampun. Tuhan sangat mengasihi. Kita ini ada di hati Tuhan gitu. Lebih baik kita mengingat, kita mengisi pikiran kita dengan apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Engkau tuh berharga di hadapan Tuhan, bernilai. Kalau misalnya nggak berharga, dulu waktu jatuh dalam dosa udah dibiarin aja. Tapi kan Tuhan nggak begitu. Betul. Jadi kita harus belajar untuk melihat apa yang menghambat pertumbuhan kita. Seringkali bukan karena orang tua atau pasangan atau anak atau siapa yang ada di sekitar kita. Yang menghambat pertumbuhan rohani kita seringkali pikiran kita sendiri. Karena kecenderungan mengidentikan diri kita dengan pikiran kita. Padahal tidak. Kita itu harus melihat, mengidentikan diri kita dengan apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Kita berharga kok. Luar biasa. Baik. Bukan sebuah kebetulan ya, mungkin Anda dengar siaran kali ini dan Anda juga merasakan hal yang sama seperti yang Jonathan tanyakan gitu ya. Saya mau mulai tapi siapa saya? Sudah dicap keluarga ini, sudah dijuluki sama anggota keluarga saya ini. Siapa saya untuk memulai segala sesuatu yang baik? Tetapi ingat saja bahwa Tuhan mengasihi kita gitu ya. Kalau kita nggak dikasih kesempatan berarti Tuhan nggak sayang sama kita. Toh kalau kita masih ada hari ini dan
punya inisiatif gitu ya untuk memulai hal yang baik, wah itu berarti satu langkah yang luar biasa ya. Itu bukti buat bahwa Tuhan mengasihi kita luar biasa. Tapi akan jadi sulit ya kalau misalnya dosa yang kita lakukan, mungkin kesalahan yang kita lakukan itu di apa ya istilahnya dirasakan juga sama istri mungkin atau anak-anak kita gitu. Atau lebih gampangnya anak sama istri jadi korbannya gitu. Jadi korbannya. Dari apa yang kita perbuat Bu Flu. Kalau seperti itu gimana? Apalagi kan kalau misalnya kita sudah ada niatan tapi rasa kepercayaan sama anggota keluarga sama kita itu kayak ini serius Pak gitu ya kan biasanya kan. Yakin udah tobat Pak? Yakin nih Pak, bener nih, kesambet apa nih gitu kan. Iya. Ada rasa kepercayaan yang hilang gitu loh. Iya. Itu kan nggak gampang Bu Flu, gimana? Iya, jika keluarga enggan karena melihat dan mengingat kita siapa yang lalu, maka kuncinya adalah kita harus sabar. Tuhan membentuk diri kita dulu sebelum Tuhan mengizinkan kita mengajak orang lain atau keluarga kita dibentuk oleh Tuhan. Jadi apa yang dirasakan oleh keluarga, penolakan atau krisis kepercayaan anggota keluarga kepada kita itu harus kita akui juga bisa jadi karena trauma yang mendalam akibat perbuatan kita. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan dan kita merasa mereka masih menolak, maka kita harus sabar dengan proses itu. Karena luka itu tidak bisa, kalau luka di kulit kan gampang ya, cepat gitu. Tetapi kalau bicara batin itu butuh waktu. Nah, karena itu yang paling penting adalah bagaimana kita menunjukkan buah-buah pertumbuhan rohani kita hari demi hari. Itulah yang bisa membuat mereka kembali percaya pada kita. Kalau misalnya kita itu terus ngajak, saya ini ingat benar, baru beberapa waktu yang lalu ya, seorang anggota keluarga cerita dan dia stres di tengah keluarganya, padahal setiap pagi jam 5 pagi orang tuanya itu selalu mengajak untuk doa bersama dan mereka saat teduh bersama, baca firman, nyanyi, tetapi dia kemudian stres. Aku bilang, kenapa? Dia bilang, percuma kami itu doa baca firman, begitu habis itu, waduh mama teriaknya luar biasa, kata-kata kasar. Kami aja kadang-kadang disejajarkan dengan binatang gitu. Nah itu kan nggak ada buah, untuk apa? Jadinya orang juga bisa luka kan kayak begitu. Nah karena itu kalau ada penolakan, jangan lempar kesalahan itu kepada yang menolak. Maka kitalah yang harus berefleksi, kitalah yang harus melihat diri kita ada apa. Kalau niat baik aja ditolak gitu. Kita yang benar-benar, orang kan bertumbuh secara rohani itu tantangannya banyak loh. Tantangan dalam diri, tantangan dalam keluarga, tetapi yang paling besar adalah dalam diri. Mengelola penolakan, mengelola kecurigaan orang. Kalau kita sudah bisa mengelola itu dengan baik, mengubah perspektif negatif itu yang kita lihat di luar dan kemudian kita olah dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa mengelola dengan baik dan menerima penolakan itu tanpa harus ikut menghakimi, maka kita sedikit lebih maju dari kemarin. Karena itu, jika ada keluarga yang enggan, ya kita harus sabar kan, dan kita harus tunjukkan buahnya kita dulu. Perubahan sikap kita, perubahan perilaku kita. Kalau di kitab Mazmur itu kan dikatakan, selidikilah aku ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Itu kan sebuah ajakan untuk sebuah permintaan untuk benar-benar mengoreksi diri kita sendiri gitu. Supaya kita semakin berkenan dan selalu akan ada buah yang baik dalam setiap kemauan untuk lebih kenal dan dekat dengan Tuhan. Amin. Seperti itu ya. Harusnya sih terjawab ya Sobat Raida, masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita memulai yang namanya mesbah keluarga. Hal yang baik, tapi prosesnya pasti nggak mudah.
Terus kalau misalnya tadi masalahnya yang saya krisis kepercayaan nih sama, keluarga saya udah krisis kepercayaan sama saya gitu ya, diajak gak mau. Kalau diajak gak mau jangan marah-marah loh ya Sobat Rohidayah. Kenapa sih? Ini kan keluarga mau saya arahkan ke hal yang lebih baik. Lah kok marah-marah tapi kan. Ya coba ingat jawaban pertama dari Ibu Flo ya. Mulai aja dari diri sendiri dulu gitu ya, supaya mungkin keluarga nggak usah diliatin ya maksudnya ya. Jadi saya ketika istri saya lewat saya pura-pura doa gitu ya, gak juga ya. Yang penting kan buahnya itu tingkah kita bagaimana, cara bicara kita, pemikiran kita bagaimana. Orang keluarga pasti lihat perbedaan yang terjadi, yang itu yang namanya buah yang bisa keluarga rasakan. Akhirnya kita bisa ajak mereka saat teduh atau mesbah keluarga bersama ya. Kita hari ini bicara tentang bagaimana saya memulai mesbah keluarga. Yang dulu mungkin pernah saya mulai tapi sekarang sudah lama vakum, saya pengen mulai lagi tapi ada rasa canggung, ada jarak sama istri sama anak, atau mungkin bahkan krisis kepercayaan. Mungkin bisa sampai ke titik kesimpulan Ibu Flo. Ini masalah yang penting, tapi mungkin bisa kasih pesan untuk setiap pendengar akan pentingnya sebuah mesbah keluarga. Silakan. Ya, jadi Sobat Bahtera Yuda, mesbah keluarga itu adalah cara kita untuk menunjukkan rasa hormat dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mengajak keluarga kita melibatkan mereka untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan. Tetapi ada kalanya kita menghadapi kesulitan. Kesulitan itu bisa terkait apa yang terjadi pada diri kita, tetapi juga terkait apa yang ada dalam keluarga. Namun jika kita sudah punya hati yang memang mau membangun mesbah keluarga, mari kita mulai dari mesbah pribadi kita dulu. Kita berjuang untuk setia pada Tuhan, kita tunjukkan buahnya. Karena setiap hal yang memang kita ingin setia di jalan Tuhan, pasti selalu ada jalan yang menggerakkan hati orang lain untuk mengikutinya. Jangan menyerah hanya karena sekali Anda merasa ditolak atau bahkan dijadikan bahan guyonan. Seringkali orang itu menjadi malu kalau dia berkata, kamu udah mulai bertobat ya. Jangan, lakukan aja semampumu, sebisamu, tetapi komitmenmu dengan Tuhan itu yang paling utama. Dan yang terakhir adalah jangan pernah mengidentikan dirimu dengan pikiranmu sendiri. Karena diri kita itu sesuai dengan apa yang dipikirkan Allah. Engkau berharga, engkau berarti, dan karena itu lakukanlah yang baik sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena kita berharga. Bangun mesbah pribadimu, bangun mesbah keluargamu, maka pasti akan banyak orang yang akan merasakan berkat dari pertumbuhan rohani kita dan pertumbuhan rohani keluarga kita. Wow, amin. Luar biasa ya. Kalau saya nyetir sambil dengar siaran ini ya, sambil saya tepuk-tepuk dada. Saya berharga, saya dikasihi Tuhan, saya harus mulai dari diri saya sendiri, saya harus menghasilkan buah, baru nanti boleh mesbah keluarga. Jangan senggol-senggolan tapi ya. Iya, nyetir dulu fokus ya. Ntar senggol-senggolan, ayo kapan gitu ya. Langsung aja tanya sama pasangan Anda, nanti malam yuk. Nah gitu loh ya kan. Nanti malam yuk, ya gitu baru langsung mesbah keluarga habis dengar siaran kali ini ya. Luar biasa narasumber kami Ibu Flo. Ada Instagram yang bisa Anda follow di mana Jo? Anda bisa follow di @florida_wirastanto. Ya, Florida_wirastanto. Nah, di situ Anda bisa follow. Silakan di follow di situ ya. Ibu Flo, makasih sekali kalau hari ini kita ngobrol tentang mesbah keluarga. Hal yang penting karena ada quote yang bilang kan semua itu berawal dari keluarga, gitu ya. Jadi dari keluarga ini harus muncul hal-hal baik supaya keluarnya juga baik. Doa kami Ibu Flo sehat selalu sekeluarga. Amin. Untuk pelayanan dan di GKI Nagel juga semakin luar biasa pelayanan Ibu Flo. Makasih banyak ya. Thank you Ibu Flo. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.